ceritanya gak dibayar gimana sih? Tadi itu gini loh Pak, ada panitia dari sana suruh ngedum. Sebenarnya Pak, sebenarnya seharusnya 500 dibagi orang 10 apa 5. Nah kan rekan-rekan ini kan asongan kan, oh diborong rek, lah dikasih no. Nah sekarang nggak ada panitia ya apa? Uangnya kurang, barangnya habis. Oh iya dikasih 500 Pak. Untuk berapa orang 500? Siapa sih goreng dibayar? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kita lihat saja dengan adanya video-video seperti ini begitu kan. Ini kampanye PSI malah merugikan banyak pedagang asongan ya. Mereka mengaku belum dibayar, kasihan rakyat kecil selalu jadi korban ya. Ini gimana ya? Si Gibran ini gimana begitu? Si Kaisang gimana begitu kan ya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat di situ begitu kan ya, dari dari pejual-pejual asongan ini sudah menunjukkan dan bercerita begitu. Seolah-olah mereka mengatakan, "Hei, sini ya. Pedagang sini ya, dimakan, lalu kemudian dianggap diborong semuanya, hanya dibayari ya 500.000 dibagi berapa begitu? Dibagi 3 kalau nggak salah ya." Jadi artinya apa? Masih rugi mereka begitu kan. Ya, ini kan dampaknya gimana begitu. Kasihan rakyat kecil selalu jadi korban di situ begitu. Ini kemana PSI begitu kan? Ya, pernah ini cerita dari kemarin ada beberapa ya kader PSI katanya begitu kan makan ayam ya, makan ayam di tiga terus kemudian ya bilangnya 2 katanya begitu dari beberapa beredar dari beberapa media-media itu. Tapi benarkah seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Tapi nampaknya rupanya mereka agak kesal begitu kan ya kepada pedagang-pedagang di situ begitu, agak kesal di situ karena ya ini merugikan katanya begitu. Ini didempar semua di situ begitu kan. Jadi ini gimana coba bayangkan begitu. Kasihan rakyat di situ begitu kan. Ini sudah jualan seharian ya, tiba-tiba hanya dibayari berapa ya. Terus kemudian katanya ini merugikan katanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat di situ begitu kan ya. Kasihan masyarakat yang jualan di situ begitu. Itu kan rakyat kecil begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya diborong semua begitu kan, oke lah, tidak menjadi masalah diborong begitu kan. Tapi harus sesuai mereka begitu kan ya, sesuai dengan isi yang mereka lakukan begitu kan. Jadi tampaknya mereka banyak yang katanya ngambil sana sini tidak bayar ya. Ini gimana coba bayangkan. Apakah benar seperti itu? Mari kita baca komentar-komentar dari netizen ini. Bahkan ya rembuk rakyat aja diingkari dengan mudah, apalagi cuma dagangan rakyat. Bukan seperti ini biasa mereka seperti itu, karena kita nggak lupa ya sama kader yang ngaku makan ayam 3 tapi ngakunya sebiji doang. Makan 3 biji bilangnya 1 begitu kan. Mungkin mereka tidak bayar begitu kan. Jadi yang menjadi korban di situ adalah rakyat kecil, rakyat asongan di situ, pedagang asongan di situ begitu. Ini nampaknya gimana? Seorang Gibran ini harus memberikan teguran di situ kepada Kaisang ya, kepada adiknya di situ begitu kan. Ya jangan sampai lagi seperti itu begitu kan. Ini kan menjadi citra sendiri seorang PSI begitu kan. Yang katanya PSI sudah mulai naik daun dan sebagainya begitu kan. Jadi sampai hari ini saya masih melihat ya komentar-komentar netizen ini gimana begitu. Tapi yang jelas ini menjadi saling adu mulut di situ begitu kan. Tampaknya mereka merugi begitu kan ya. Rugi kalau hanya didapatkan segitu-gitu doang katanya begitu kan. Ini gimana coba bayangkan ya. Katanya sudah dikasih uang 500.000 dibagi 3 ya untuk makan jualannya di situ katanya begitu kan. Katanya lihat saja kampanye PSI malah merugikan banyak pedagang asongan. Ini komentar dari Dumdum di situ begitu kan ya. Jadi saya kira kalau hal-hal seperti itu banyak ya, pedagang-pedagang asongan seperti ini sudah mulai banyak dan memakai kaos PSI di situ begitu. Apakah ini sudah dibayar atau apa begitu kan ya? Jualan-jualan seperti itu justru memberikan dampak positif begitu kan ya, menambah pemasukan mereka begitu kan. Tapi sayang 1000 sayang begitu ya, malah merugi. Ini gimana Pak ya? Konsepnya bagaimana begitu ya?
Jadi sampai hari ini masih banyak nuansa-nuansa itu begitu kan. Ini komentar netizen, mari kita baca ya. Yang agak mengejutkan begitu kan ya. Yang agak mengejutkan saya ini. Contoh kecil, makan gratis belum apa-apa sudah merugikan orang ya. Jangankan pedagang kecil MK, PDIP, MK ya, PDIP aja dibohongi ya, kayak gini mau berkuasa. Ini perkara kecil aja nggak bisa diselesaikan dengan baik. Pedagang kecil pun nggak dianggap. Spanduk aja bisa dibuat di mana-mana. Katanya anggaran untuk kampanye 18 miliar katanya begitu. Itu ya angka yang fantastis di situ begitu. Jadi selama ini menurut saya pribadi begitu kan, alangkah baiknya ya pedagang-pedagang itu harus dimaksimalkan begitu kan, harus memberikan yang banyak di situ. Mereka mungkin kesal mereka begitu kan ya, kekesalan mereka karena pada kenyataannya mereka ya makan begitu banyak, tiba-tiba bayarnya hanya dikit. Ini gimana begitu kan? Jadi malu-maluin dari partai PSI begitu. Ini harus diklarifikasi betul begitu kepada pendukung-pendukung mereka begitu, kepada kader-kader mereka. Karena pada kenyataannya kalau tidak diberikan klarifikasi maka jelas ya ada nuansa-nuansa yang kemudian PSI di situ akan menjadi menjadi bola liar di masyarakat begitu kan. Sampai dagangan mereka ya dibanting mereka karena kekesalan mereka. Ya katanya sih ya sudah dikasih 500.000 dibagi 3 dibagi 5 atau berapa begitu kan. Tapi yang jelas makannya kalau banyak kan rugi juga di satu sisi begitu kan. Saya masih teringat dengan kader PSI yang katanya makan ayam 3 ya dianggap dan bahkan hanya bayar 1 biji katanya begitu. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal bahwa masyarakat diberikan narasi-narasi seperti itu justru ya akan semakin muak kepada partai PSI itu sendiri begitu. Jadi sangat sayang, 1000 sayang begitu kan hal-hal itu terjadi begitu. Bahkan ya ada yang mengatakan ini gimana Pak, ini gimana Pak ya katanya. Saya minta solusi, saya minta ya yang sekiranya begitu siapa yang dapat tadi, yang dapat uang tadi siapa katanya begitu kan. Dikasih 500 Pak katanya begitu kan. Siapa lagi katanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra di situ sehingga masyarakat asongan di situ ya pedagang asongan di situ ya mulai agak kesal mereka begitu kan ya. Berjualan seperti itu malah rugi ya, bukan malah untung di situ begitu kan. Jadi ini gimana begitu kan? Ini harus tanggung jawab panitianya di situ begitu. Sayang 1000 sayang begitu kan ya. Dicederai dengan seperti itu saya kira ada sesuatu yang kemudian harus memang benar-benar diperbaiki nuansa-nuansa mereka begitu. Ini kampanye loh begitu kan. Apalagi membawa nama Gibran ya. Ini sudah jelas begitu kan. Apalagi membawa nama Gibran. Gibran yang malu di situ begitu kan. Bagaimana tidak malu? Karena Kaisang adiknya sendiri yang kemudian menjadi ketua umum. Kan pasti kan kritikannya kepada Gibran juga di satu sisi begitu kan. Masalah hal sepele seperti ini tidak bisa mengatasi, bagaimana masalah soal yang besar di situ begitu. Jadi sampai hari ini saya anggap bahwa partai PSI masih belum layak lah untuk menjadi untuk menjadi partai yang dominan begitu kan, yang menjadi acuan di masyarakat. Toh pada kenyataan seperti itu aja begitu. Jadi menurut saya pribadi harus introspeksi diri. Ya kemana sih Gibran ya, ini harus tunjukkan begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.